pokoknya terjadinya seperti itu, seperti diteror ular, ada bola api, terus sudah. Oke teman-teman, jadi itu cerita dari ibu kandung dari Mbak Kuswanti ya teman-teman. Ternyata namanya Mbak Kuswanti. Beliau ya sudah lama mengalami depresi sejak usia 17 tahun ya teman-teman. Sejak usia 17 tahun namanya ya. Usia 17 tahun, sejak usia 17 tahun. Berarti usia beliau sekarang ini berapa di tahun 2023 ini teman-teman. Nah nanti kita akan tanya-tanya lagi dengan bagian keluarga dari adiknya ya mungkin teman-teman. Nah saat ini Mbak Kuswanti sedang tidur di balik jeruji ya. Oke teman-teman, jadi saya akan wawancara adiknya ya kak. Iya, adik. Adiknya, nama kakak siapa sebelumnya, mohon maaf kak? Widya. Oh kak Widya ya. Jadi bisa diceritakan kak bagaimana bisa seperti ini kakak Swanti. Iya Swanti bisa seperti ini, kenapa kak? Awalnya gimana? Dia sakit dari mulai umur 17 tahun. Dia lulus SMP. Iya. Dia itu kan memang anak rumahan, jarang keluar rumah. Pokoknya dia pendiam, rajin sholat. Terus udah gitu anaknya tuh pakai kerudung. Terus sudah gitu dia nggak tahu kenapa setiap malam Jumat apa di rumah ini ada ular. Ularnya ular hitam. Itu asli? Itu asli. Ular ada di bawah tempat tidurnya dia. Kan dia lagi dulu tidur sama saya ya, sekamar. Jadi di rumah itu di kamarnya ada ular hitam. Terus di pendaringan beras tuh, mama kan dulu punya pendaringan, taruh beras. Itu di dalam pendaringan ada ular hitam. Di kamar mandi. Di kamar mandi. Terus di ruang tamu di bawah ada belatung. Di kamar mandi juga ada belatung. Kirain mah ada bangkai tikus di atas, tapi nggak ada bangkai, nggak ada. Terus kakak saya tiba-tiba nggak mau pakai kerudung. Itu tiba-tiba berubah ya? Berubah. Jadi kepribadiannya benar-benar berubah drastis. Dia tadinya yang awalnya pakai hijab dia nggak mau. Terus udah gitu dia menari sendiri itu. Joget. Terus dia marah-marah nggak jelas. Tanpa alasan. Marah-marahnya cuma dia menuju ke ibu saya. Ke ibu saya. Jadi setiap kali dia melihat ibu saya, dia mau mencekik. Mencekik mama saya gitu. Terus saya sampai bingung, kakak saya kenapa ini? Kok tiba-tiba kakak saya jadi begini, jadi berubah. Akhirnya kita panggil Pak Ustadz yang terdekat. Ya udah mau Pak Ustadz dibaca-bacain gitu doang. Tapi ya berkelanjutan berhari-hari, setiap hari dia mengamuk terus. Tujuannya ke ibu saya, mau mencekik, mau mematikan ibu saya. Tuh. Terus kita ya udah, kok jadi kayak gini kakak saya akhirnya sekeluarga berusaha mencari pengobatan dari mana aja, entah itu dari orang pintar yang paranormal bilang sampai udah pada kesini, tapi ternyata hasilnya ya sampai sekarang masih begini. Kenapa ini dia ditaruh di kamar ini dari dulu? Karena dia berusaha untuk kabur. Oh gitu. Ngamuk ya. Ini genteng sampai dihancurin sama dia. Sampai dihancurin. Iya. Dia udah berusaha kabur udah 3 kali bang. Iya. Ini makanya sama suami saya dibikin besi seperti ini. Karena dia udah berapa kali berusaha keluar rumah. Jadi kita panik dong. Kita udah nggak bisa nanganin dia. Kita takut gitu ya. Akhirnya suami saya nutup ini pakai papan. Terus udah gitu kita juga waktu itu pernah dibantu sama pihak warga sini dari kelurahan. Terus kakak saya dibawa ke yayasan di daerah Bekasi. Di yayasan dia cuma 1 tahun doang kak, 1 tahun. Terus sudah itu kita jemput. Ya tapi tetap masih begini keadaannya. Kakak saya dia ya udah saya taruh di sini. Kenapa kalau saya taruh di luar takutnya dia ngamuk-ngamuk meresahkan warga. Benar. Terus udah gitu dia kadang kan namanya bukan orang seperti kita ya, kadang warung orang main comot-comot ngambil makanan. Terus kadang kalau ada kali dia mau nyebur, membahayakan dirinya dia benar, juga. Benar membahayakan. Jadi kami sekeluarga takut. Iya khawatir ya kak. Jadi kita taruh di sini.
tapi nggak kita pasung lah ya Kak. Iya. Kita cuma tidur seperti ini dia di sini. Ya memang dia kalau mandi buang air di sini. Jadi ibu saya yang merawatnya. Yang merawatnya selama ini. Karena dia kalau ditaruh kamar mandi langsung nyemplung. Oh. Maunya berendam. Berendam ya. Nanti ibu saya yang kasihan capek nguras kolam lagi gitu. Jadinya ya udah dia kalau mandi makan apa-apa di sini. Dia kalau rambutnya udah panjang dikit dia merasa panas kepalanya. Jadi dia minta dibotakin. Kadang ini tembok ini dimakanin loh Kak. Nih. Tembok. Iya. Tembok mana? Ini ancur-ancuran ini. Oh, hancur-hancuran itu. Iya. Bekas semen itu ya. Semen-semen ini nih. Ini kan rapuh ya Kak, empuk. Iya. Ini dimakanin sama dia. Kalau dimakanin? Dimakanin. Apa nggak sakit perut gitu atau gimana Kak? Nggak tahu deh, dia yang ini ya kayak saya nggak tahu yang dirasain apa. Pokoknya padahal udah dikasih makan sama ibu saya, tapi ini dimakan-makanin batu-batu kayak gini-gini. Sampai begitu. Makanya sama suami saya disemen-semen dikit-dikit ini supaya nggak itu nama dia. Soalnya dia makanin gitu. Makanya selama ini tindakan apa aja yang udah dilakukan oleh pihak keluarga? Selain tadinya katanya udah ke berobat. Kalau ke rumah sakit belum, karena itu kendalanya KTP ya Kak. Karena dia kan sakit dari umur 17 tahun. Iya, Kak. Jadi KTP-nya masih hitam putih. Nah, setelah di yayasan, waktu itu dia ditaruh di yayasan Bekasi, dia ada KTP, tapi belum kita urus sih. Tapi kata ada yang bilang adik saya katanya nggak bisa KTP-nya dia buat bikin BPJS sama kakaknya. Nggak tahu kendalanya gimana Pak. Masalahnya saya nggak tahu. Berarti ke rumah sakit belum ya? Belum. Selama ini udah dibawa kemana-mana tapi hasilnya masih seperti ini gitu. Selama ini pengobatannya yang non medis. Yang non medis. Iya. Karena kita orang tetangga bilang ini harus ke sini ya kita ikut. Tapi ya nggak ada hasilnya ya begini. Gitu. Kita mau berusaha bawa ke rumah sakit, katanya harus punya BPJS dulu. Terus namanya kita juga udah orang gak mampu ya Kak, nggak punya biaya. Jadi kita juga minta tolong pengen dia bisa dibawa ke rumah sakit gitu, biar bisa diperiksa. Mudah-mudahan ada orang baik yang menonton video ini yang membantu. Karena mama saya juga janda, bapak saya sudah meninggal. Terus dia ya kasihan, saya juga ngeliatnya begini. Berpuluh-puluh tahun dia cuma tidur di tempat ini, kakinya juga kan jadi mengecil karena ruang lingkupnya hanya segini ya Kak, nggak bisa kemana-mana. Kasian banget ya, jadi ya sudah berapa lama ya. Tadi siapa namanya? Kuswanti, namanya Kak Kuswanti. Kuswanti. Panggilan sehari-hari Urip. Urip. Tapi emang udah asli orang sini katanya ya? Iya. Ibu ya, udah lama banget ya. Dulu orang tangga ngeliat ada bola api. Oh gitu, Bola api jatuh jam 2 malam. Banaspati kali mungkin ya. Di rumah kami. Katanya ada bola api jam 2 jatuh ke kita sih nggak tahu ya itu apa. Ya pokoknya terjadinya seperti itu, seperti diteror ular, ada bola api. Terus sudah gitu kakak saya saya sendiri yang ngeliat ada belatung. Tahu kakak saya sakit gini, ngamuk-ngamuk nggak jelas, kayak bukan dia yang aslinya gitu, tapi dia mau mencelakakan ibu saya gitu. Berarti kakaknya kalau pintunya dibuka kalau untuk makan aja ya? Kalau untuk makan ya kayak begini sih, mama ngasih gitu, udah begitu doang, nanti ditutup lagi. Kalau disuapin gitu dia nggak mau? Disuapin dia nggak mau? Kadang dia kalau lagi nafsu makan 10 piring juga masih kurang. Masya Allah. Iya. 10 Jadi kayak bukan dia piring yang makan, iya. Jadi dia habis makan 10 piring gitu ya, masih makan lagi. Jadi perutnya tuh kayak bukan dia yang makan. Tapi badan cuma segitu aja, segitu-gitu aja, nggak nambah Kak berat badannya. Kadang tulang ikan dimakan. Tulang kalau ikan? Kita kan kalau normalnya takut ketelak. Iya benar. Dia mah enggak, Pak. Jadi dia makan, namanya bukan dia ya yang ini. Jadi begitu. Jadi bukan normal aslinya kayak manusia gitu. Nah jadi harapan kakak Dan keluarga apa Kak? keluarga apa nih untuk penonton yang nonton Video ini. Ya saya sih berharap di luar sana ada orang yang berbaik hati mau membantu keluarga kami. Saya pengen kakak saya bisa diobatin ke rumah sakit itu yang medis, karena emang belum pernah Rumah sakit. Saya pengen dia dibawa ke rumah sakit biar kondisinya mungkin bisa membaik. Terus mungkin
di luar sana kalau memang ada yang bisa menerawang atau gimana rumah kami ada apanya gitu, apa ada orang jahat mau berusaha kakak saya juga emang sebenarnya nggak mau seujon. Cuma dari sebelumnya ada hal-hal aneh gitu yang di luar nalar kami gitu sekeluarga Kak. Oke, kalau gitu terima kasih ya Kak. Begitu. Oke, terima kasih banyak ya Kak atas informasinya. Oke, saya Sandi pamit undur diri ya teman-teman. Tetaplah berbuat baik walaupun sebiji sawi dan jangan pernah memandang suku, ras, dan agama dalam menolong seseorang. Tebar selalu kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.